angka 1. Kita masukin angka 1 ke variabel A, masukin angka 2 ke variabel B, masukin angka 3 ke variabel C. Ini namanya multiple dalam satu baris. Kita beberapa kali melakukan assignment. Assignment itu kita masukin nilai ke sebuah variabel. Teman-teman bisa pakai cara multiple untuk yang beda tipe data, misalnya kayak gini ya. Boleh ya. Dalam Python itu nggak masalah ya, tanda kutipnya mau 2 ataupun 1, asalkan sepasang. Misalnya kalau di awal tanda kutipnya 1, berarti ya di akhir tanda kutipnya 1 gitu. Kalau di awal tanda kutipnya 2, berarti di akhir tanda kutipnya 2 juga gitu ya. Nah, tadi kan kita nggak perlu ya mendeklarasikan tipe data di Python, karena nanti dia otomatis identifikasi sendiri kan. Gimana caranya kalau kita pengen melihat, mengetahui gitu ya tipe datanya, kita bisa pakai fungsi mengetahui tipe data. Kita bisa pakai fungsi type. Nah, kita pengen tahu nih tipe data ini ya, underscore nama. Nah, pakai type, kemudian ya tentu saja di print kan, supaya kita tahu hasilnya. Untuk responding. Wow. Nah, tentu saja kita print ya, supaya ditampilkan hasilnya. Save, terus kita jalankan lagi ya. Jalankan lagi, pertemuan 3.y. Nah, ini adalah kelas dari nama. Nama tadi kan isinya nama koma ya, berarti tipenya itu adalah string. String itu kalau datanya bersifat teks gitu ya, A, B, C, D. Itu string. Kita coba lagi kalau kita coba lagi untuk yang usia. Usia. Kita jalankan lagi ya. Nah, tipe data nama itu adalah string
tipe data usia itu adalah integer. Kalau misalnya ini ya, A-nya itu 1,2, 1,5. Kita print lagi. Print tipe data A. Tipe data nama itu string, tipe data usia itu integer, tipe data A itu karena dia bilangan desimal ya, maka dia adalah float. Jadi untuk mengetahui tipe data, pakai fungsi type ya. Nah, selain tadi string, integer, dan float, itu ada lagi beberapa tipe data lainnya, yaitu boolean. Boolean itu true atau false ya. Kalau true dia nilainya 1, kalau false dia nilainya 0. Nah, tipe data boolean ini sangat berkaitan dengan operator logika tadi yang biasanya dipakai di percabangan ya. Pakai if. Contohnya kalau di sini itu misalnya 1 sama dengan 2. Nah, dia false karena 1 tidak sama dengan 2 kan ya. Terus misalnya A sama dengan A. Oh, ya true karena A kecil ya sama dengan A kecil. Jadi dia sifatnya kayak membandingkan gitu benar atau salah. Ini biasanya digunakan di if. Misalnya if 1 kurang 2 gitu ya. Maka print karena 1 kurang 2 itu true, maka ini dijalankan. Misalnya dipakainya di situ saya di percabangan. Kalau misalnya dia true, kerjakan apa? Kalau dia misalnya false, kerjakan apa? Kemudian tipe data string itu yang ini ya, yang berupa huruf. Angka juga bisa berupa string kalau diapit tanda kutip ya. Contohnya, nih, 5 A. Kan string ya. Kalau type 1 itu string juga. Kenapa? Padahal kan ini integer. Kenapa ininya string? Karena diapit tanda kutip. Beda kalau tidak diapit ya. Nah, dia akan jadi integer. Jadi walaupun angka, kalau dikutip gitu ya, diapit tanda kutip, dia akan jadi string ya. Ini harus diperhatikan ketika nanti ada operasi gitu, teman-teman mau seperti apa. Misalnya ya, 1 ditambah 1. Itu jadinya 11. Kenapa? Karena ya huruf 1 gitu ya, dilanjut dengan huruf 1 lagi gitu. Karena ini dipakai tanda kutip. Beda kalau 1 ditambah 1, hasilnya 2 gitu ya. Jadi kalau string, itu misalnya A ditambah B, itu akan jadi AB gitu ya.
AB ditambah CD, dia akan jadi ABCD gitu. Makanya ini 1 pakai tanda kutip ditambah 1 pakai tanda kutip sama dengan 1 gitu. Bukan 11 ya, tapi 1. Beda dengan 1 yang tidak pakai tanda kutip ditambah 1 yang tidak pakai tanda kutip itu sama dengan 2 gitu. Jadi harus diperhatikan ya tipe data itu karena hasil nanti kalau ada operasi itu hasilnya bisa jadi beda jauh. Itulah salah satu alasan kenapa kita harus memperhatikan tipe data saat melakukan pemrogramannya. Gitu. Dan itu juga ada heksadesimal, yaitu berbasis 16. Kalau desimal kan berbasis 10. Bilangan biner berbasis 2, heksadesimal berbasis 16. Ada bilangan kompleks, ada list, ada tuple, ada dictionary. Ini list, tuple, dan dictionary itu bisa menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Kalau ini kan, kalau tadi kan kita misalnya A sama dengan 1. Ini kan cuma satu nilai ke satu variabel. Kalau list, tuple, dan dictionary itu bisa beberapa data. Misalnya list sama dengan 1, 2, A, B, C gitu ya. Jadi nilai 1, 2, dan ABC ini dimasukkan ke dalam satu variabel. Tapi nanti bedanya list, tuple, dan dictionary akan dipelajari nanti ya di pertemuan 6 sama 7. Sini ada yang mau ditanyain dulu. Ibu, Ya, diketik ya. Ketika yang mau bertanya diketik ya. idol sih Bu. Ya. Tapi saya bingung mau ngetiknya apa. Cuman kalau mik aja gimana? Nanyanya. Oh, coba dulu aja.
Oh, Jadi, tanya apa? jadi kan tadi di CMDG itu kan kita mau cari file yang kita udah save. Oh, Cuma kami udah ketik CD itu nggak keluar filenya yang kami simpan di file C. coba itunya screenshotnya dikirim ke WA. Coba kayak gimana screenshotnya biar tahu. Coba di screenshot file Explorer-nya. Itu tuh sepertinya karena di part itu nggak ada nama folder itu. Jadi maksudnya bukan berhubungan sama Python ya, tapi salah path. Sambil nunggu yang ini, kita lanjut aja ya ke input dan output. Sebenarnya tadi kita udah singgung gimana caranya memberikan output di Python, yaitu dengan menggunakan fungsi print. Nah, input merupakan sebuah data, informasi, atau nilai apapun yang dikirimkan oleh user kepada komputer untuk diproses lebih lanjut. User melakukan proses input melalui media atau perangkat masukan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lainnya. Jadi tergantung tipe inputnya juga ya. Kalau teks berarti dia keyboard, kalau mouse berarti dia semacam gerakan gitu ya. Kalau kamera berarti ya masukannya berupa gambar atau video. Kalau mikrofon berarti masukannya atau inputnya berupa suara gitu kan. Nah, di dalam bahasa pemrograman Python kita bisa membuat sebuah input dengan cara memanggil fungsi input, input kurung buka kurung tutup. Nah, untuk di mata kuliah ini kita belajarnya input yang berasal dari keyboard aja terlebih dahulu ya. Nah, apapun yang dimasukkan ke dalam fungsi input ini, baik berupa variabel, ya, tipe data numerik, tetap akan dibaca sebagai string.
Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam fungsi input akan dibaca sebagai string. Contohnya ya, ini aku hapus ya. Input. Misalnya, kita mau bikin nama sebagai variabelnya ya kan. Nilainya itu kan kalau tadi kita definisikan sendiri gitu ya. Kalau di sini kita pakai input kurung buka kurung tutup. Coba di sini ya. Sama saja. Nah, teman-teman di sini lihat bahwa program itu tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena di sini dia menunggu input dari kita. Selama kita belum memberikan input apapun, dia nggak akan lanjut ke line selanjutnya ya. Jadi dia tetap di sini gitu, karena menunggu input. Karena kita ketik nalar gitu ya. Nanti dia baru lanjut ke line selanjutnya, yaitu print. Nah, supaya misalnya user tahu apa yang harus diinputin, kita bisa masukkan teks di sini. Misalnya masukkan ya di sini akan ditampilkan ini masukkan nama. Jadi sebenarnya bisa pakai input kurung buka kurung tutup doang, tapi kan nanti usernya bingung apa gitu yang harus diinputin ya. Jadi kita masukkan semacam notifikasi gitu ya, apa yang harus dimasukkan. Ini tadi inputnya ini. Ya, setiap program harus memiliki output karena program yang tidak mempunyai output itu program yang sia-sia. Ini contoh program input output sederhana. Gimana kalau kita bikin sesuatu yang lebih, misalnya seperti kalkulator kita kalkulator luas bagi ya, gitu ya. Jadi kita terima panjangnya, panjang pada lebar kan ya, panjang itu masukkan panjang ya dalam sentimeter, lebar
lebarnya kita nerima dari input juga. Input, masukkan lebar dalam sentimeter gitu. Itu tadi inputnya. Sekarang proses menghitung luas. Ini kalau misalnya di depannya pagar-pagar ini sifatnya kayak buat catatan kita aja ya, sebenarnya nggak harus. Cuma kalau misalnya pengen nanti dibaca lagi gitu, jadi lebih paham. Jadi kayak ngasih catatan gitu, jadi bukan kita. Luasnya itu kan luas sama dengan panjang kali lebar ya. Terus outputnya itu print misalnya luas adalah di sini kita coba kan panjang misalnya 10, lebarnya 2. Nah, di sini ada error. Type errornya can multiply sequence by non-integer of types. Kenapa yang seperti ini? Karena tadi setiap yang dimasukkan ke fungsi input itu akan dibaca sebagai string. Jadi kalau kita lihat di sini type panjang lebar itu adalah string supaya 10. Nah, kelas panjang dan lebarnya itu adalah string ya, karena string nggak bisa dikalikan gitu, nggak bisa dikalikan. Jadi yang harus kita lakukan adalah setiap yang dimasukkan ke dalam fungsi input akan selalu menjadi string ya, walaupun itu makanya tadi tidak bisa dikali karena panjang dan lebarnya itu string. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengalihkan itu ya dengan pakai INT. Nah, bisa seperti ini atau di sininya langsung ya. Tergantung teman-teman aja mau dimasukinnya kemana gitu. Misalnya di sini gitu ya. Coba lagi ya. Dia bisa karena tadi sudah diubah yang tadinya string di sini jadi integer. Yang tadinya string di sini jadi integer. Jika tadinya string jadi integer. Kalau udah jadi integer baru bisa dikalikan. Bisa juga seperti ini ya, di integernya itu di bagian yang di sininya bisa. Nah, teman-teman untuk mengecek apakah benar ada folder itu atau enggak, kan tadi banyak yang ini ya, banyak yang
error waktu masuk ke foldernya. Teman-teman cek di sini ya, di data. Karena kan aku ini di data gitu ya. Teman-teman masuk ke file explorer-nya. Misalnya data gitu ya, data, terus misalnya di folder nalar gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik di bagian sininya. Apakah sudah sama dengan ini? Bisa nih, jadi Ibu, maaf kalau misalkan nggak ada data D-nya gimana ya, Bu? Jadi cuman C doang. C, kalau C doang ya bisa di ketik aja C titik 2, lalu masukinnya kemana? Misalnya bukan di user admin ya, udah CD titik-titik, CD titik-titik. Misalnya aku lihat contohnya di C aja. Nah, saya di dokumen sini ya. Teman-teman klik aja di sini, nanti ada tabnya di sini user, admin, dokumen. Berarti di sini cd user, ini benar ya. Oke, dokumen. Objek, cd, users, kita langsung ini admin, dokumen. Baru misalnya masuk ke ini yang presentation 1 gitu ya. Presentation 1. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada foldernya ya akan muncul cannot find path. Gitu. Jadi yang itu bukan masalah di Python-nya, tapi masalah di path-nya teman-teman benar atau enggak gitu. Untuk mengecek benar atau enggaknya, teman-teman buka aja di file explorer-nya. Misalnya teman-teman nyimpennya di sini gitu ya, di bagian dokumen. Teman-teman bisa langsung aja klik ininya, di copy, terus di paste di sini. Nah gitu, CD di paste gitu. Nanti akan muncul. Jadi teman-teman dibuka dulu file explorer-nya ya. Terus dibuka folder tempat teman-teman nyimpan filenya. Terus teman-teman klik yang bagian ini ya, diklik, terus di copy, terus ketik aja cd, terus paste. Jadi akan otomatis masuk ke foldernya gitu. Nanti baru dimasukin nama filenya, nama file.txt. Coba dicoba dulu, bisa nggak? Saya di sini ya di data, terus di ini. Karena kalau nggak pengen ribet-ribet cd-cd gituan ya. Nah, ini gitu ya. Oh ini, kan ini ada nih file.py ya. Aku klik, di copy, di paste, terus di paste.
Oh iya. Oh, berarti harus masuk dulu ke volumenya ya. Maksudnya pilih C atau D-nya, baru CD di copy ya. CD di paste. Terus baru masukin misalnya ini angka terbesar. Angka terbesar. Coba dicoba dulu ya. Terus selain tadi ya, selain pakai integer, ini juga bisa pakai float. Ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya panjangnya mau ada koma-komanya, pakai angka desimal itu berarti float gitu ya. Tapi kalau misalnya bilangan bulat aja, tergantung kebutuhan. Untuk yang list, set, sama tuple nanti dibahas di pertemuan ke 6 dan 7 ya. Untuk yang input ada yang mau ditanyakan dulu? Yang si error yang ada error atau ada kendala WA aja ya. Di iniin screenshotnya supaya nanti aku bisa lihat kurangnya di mana.